kembali lagi bersama saya Tino Widiantoro, guru bahasa Indonesia di SMA Martia Bakti. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari teks laporan hasil observasi, subbab pengertian dari teks laporan hasil observasi secara umum, dan juga pengertian teks laporan hasil observasi menurut para ahli. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas masih teks laporan hasil observasi dengan subbab melengkapi dan membenahi isi dari teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya yuk kita langsung masuk ke video pembelajaran di channel YouTube. Oke, kembali lagi bersama saya Tino Widiantoro di pertemuan kedua materi teks laporan hasil observasi dengan judul merevisi isi teks laporan hasil observasi. Kita masuk ke slide pertama. Nah, di sini seperti kemarin saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran dari teks laporan hasil observasi di pertemuan kedua. Yang pertama adalah kalian bisa atau dapat melengkapi isi laporan teks hasil observasi. Yang kedua, membenahi kesalahan isi dari teks laporan hasil observasi. Jadi itu merupakan pencapaian dalam pembelajaran di pertemuan kali ini. Nah, pernahkah kalian ditugaskan oleh guru untuk melakukan sebuah kegiatan pengamatan atau observasi? Pasti pernah ya. Setelah kalian melakukan kegiatan observasi, biasanya kalian harus menuliskan hasil observasi itu berupa sebuah teks laporan hasil observasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan laporan teks hasil observasi? Masih ingat di pertemuan kemarin? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Jadi dalam melakukan sebuah penelitian atau observasi, banyak objek yang dapat kalian amati. Ya, contohnya tadi ada benda, tumbuhan, hewan, konsep, dan ekosistem. Lanjut. Nah, di subbab yang pertama, melengkapi isi teks laporan hasil observasi. Sebuah teks laporan hasil observasi harus memiliki minimal ada struktur pernyataan umum. Apa sih pernyataan umum? Pernyataan umum itu tentang hal atau objek yang akan dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian-bagian dari objek yang dilaporkan dan penjelasan atau deskripsi manfaat dari objek tersebut. Jika kalian membaca sebuah laporan teks hasil observasi, kalian mungkin saja menemukan bagian-bagian informasi yang tidak lengkap atau kurang dalam segi strukturnya. Nah, kalian dapat mengetahui dengan cara menganalisis isi struktur dari teks laporan hasil observasi. Kita lanjut. Nah, apa saja sih yang perlu dilengkapi dalam sebuah teks laporan hasil observasi? Yang pertama, kita lihat di sini, yang pertama ada struktur. Struktur adalah pengaturan atau pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek, material, atau sistem yang terorganisasi. Itu merupakan pengertian dari sebuah struktur. Yang kedua, ada pernyataan umum atau pengklasifikasian, yaitu suatu metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang ditetapkan. Jadi dalam membuat atau melengkapi sebuah struktur, kalian harus
merancangnya secara sistematis, tidak boleh acak. Nah, lanjut, yang ketiga ada aspek bahasa. Apa sih aspek bahasa itu? Bahasa susunan kata-kata yang teratur, dan jika kehilangan salah satu unsur akan mengubah atau merancukan sebuah arti dalam kalimat. Jadi aspek bahasa dalam sebuah teks itu harus jelas. Jangan sampai bahasanya itu rancu atau memiliki banyak makna. Dan terakhir, apa saja yang perlu dilengkapi adalah objek. Dalam melakukan penelitian, kalian harus memiliki objek. Lucu ya, kalau kalian melakukan penelitian atau pengamatan tapi nggak ada objeknya, nah itu namanya bukan penelitian, itu namanya mengarang. Jadi dalam sebuah teks laporan hasil observasi, intinya itu harus ada objek dan penelitian. Kita lanjut. Nah, kita bahas yang pertama, struktur teks laporan hasil observasi. Tadi pengertiannya, laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang melaporkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Dalam membuat teks laporan ini tentu ada struktur dan kaidah bahasanya yang harus diperhatikan agar sesuai dengan aturan penulisan dan mudah dipahami oleh pembaca. Secara umum, pengertian teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi penjabaran umum untuk melaporkan hasil dari pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Nah, kita lihat di sini struktur yang pertama ada yang namanya definisi umum. Apa sih definisi umum itu? Definisi umum itu bagian ini berisikan pembukaan atau yang memuat informasi mengenai objek yang diliti atau diamati. Biasanya di definisi umum itu meliputi pengertian atau penjelasan dari objek yang kita amati atau kita teliti. Nah, itu pengertian dari definisi umum. Yang kedua, ada definisi bagian. Apa sih definisi bagian? Definisi bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang dilakukan. Definisi bagian ini menjadi kegiatan inti dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Karena di sini nanti kalian akan menjelaskan ide-ide pokok pada tiap paragrafnya. Di definisi bagian dijelaskan juga metode pengamatan, kendala saat kalian melakukan penelitian, hingga apa yang dihasilkan dari pengamatan tersebut. Nah, itu dijelaskan pada bagian definisi bagian. Nah, yang ketiga ada yang namanya definisi manfaat. Apa sih definisi manfaat? Definisi manfaat itu menjelaskan tentang objek manfaat dari objek yang sudah kalian teliti. Apa saja manfaat dan kegunaan objek yang kalian teliti itu. Nah, itu dijelaskan di definisi manfaat. Dan terakhir, tentunya kalian pasti tahu ya, apa sih penutup? Penutup itu dalam teks laporan hasil observasi sesuai namanya, berfungsi untuk menutup laporan hasil observasi. Bagian ini merupakan bagian rincian akhir dari teks yang juga berisi kata-kata penutup dari bentuk laporan yang dibuat oleh penulis. Penyusunan laporan harus didasarkan fakta. Nah, ini yang penting nih. Dalam melakukan observasi, kalian harus melaporkan fakta yang sesuai dengan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan. Oke, kita lanjut. Di slide selanjutnya kita akan membenahi kesalahan isi laporan hasil observasi. Nah, apa saja sih yang akan kita benahi? Apa sih membenahi? Membenahi itu memperbaiki ya, memperbaiki kesalahan isi dalam teks laporan hasil observasi. Kita lihat. Nah, di slide ini ada contoh sebuah kutipan dari judul teks Paus. Bisa kalian baca dulu di sini. Saya beri waktu, silakan dibaca.
Oke, bila sudah, saya beri contoh teks yang kedua, bisa dibaca kembali. Nah, ini judulnya di teks yang kedua itu saya buat hanya satu paragraf keduanya. Yang kedua, teksnya ini tentang sungai. Apa sih sungai itu? Bisa dibaca lagi. Saya beri waktu kurang lebih 10 detik. Oke, bila sudah, kita akan coba membenahi yang pertama. Di antara kedua kutipan teks tersebut, kira-kira bagian pernyataan umum atau pengklasifikasian yang kurang lengkap. Coba nanti dijelaskan pada forum Google Classroom yang sudah saya buat. Pernyataan umum biasanya disajikan dalam kalimat definisi. Kalimat definisi itu seringkali menggunakan konjungsi. Ada adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Nah, itu ciri kalimat definisi tadi. Contohnya adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Kira-kira mana sih yang termasuk kalimat definisi dari kedua kutipan teks ini? Nah, bisa kalian temukan yang mana, nanti kita bahas di forum pada kesempatan di Google Classroom. Kita lihat di sini. Nah, di kedua teks ini yang mana? Nah, sekarang belajarlah membuat kalimat definisi, lalu jelaskan bagaimana cara menguji ketepatan dalam sebuah kalimat definisi di dalam teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, kalian pelajari bagaimana cara membuat pengklasifikasian yang baik. Pengklasifikasian yang baik pada sebuah objek harus menyebutkan dasar dari pengklasifikasian dan jumlah keanggotaannya. Pada kedua kutipan teks di atas, kalian sudah dapat mencari atau menemukan mana kalimat definisi di dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam teks laporan hasil observasi di sini ada dua versi struktur. Secara umum terdapat dua versi dalam struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama terdiri dari dua bagian, pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Yang kedua berisi tadi definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Nah, ini penjelasannya secara lengkap sudah saya paparkan. Pernyataan umum dan struktur yang kedua pada versi pertama ini ada aspek yang dilaporkan. Kita lanjut. Nah, ini merupakan versi kedua dari sebuah teks laporan hasil observasi. Bisa kalian lihat di sini ada definisi umum, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua ada definisi bagian, ketiga ada definisi manfaat, dan keempat ada penutup. Oke, jadi kesimpulannya adalah di pembelajaran kali ini struktur teks laporan hasil observasi memiliki dua versi. Jadi nanti dalam membuat teks laporan hasil observasi kalian boleh memakai versi 1 atau versi 2. Nah, selanjutnya penulisan laporan hasil observasi memiliki beberapa tujuan, seperti memberi informasi, mengatasi suatu persoalan, meneliti sebuah objek, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan observasi. Selain itu, dalam menulis teks laporan hasil observasi juga terdapat struktur-struktur yang harus diperhatikan dan dibuat secara sistematis. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan semoga berkah. Jaga kesehatan, jangan lupa bila mana ada yang ingin ditanyakan, kita bahas pada forum Google Classroom atau grup kelas yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi seperti itu pembelajaran kita hari ini. Pembelajarannya yang pertama tadi mengenai struktur teks laporan hasil observasi, yaitu ada dua, versi pertama dan versi kedua. Versi pertama memiliki dua unsur struktur, sedangkan di versi kedua memiliki 4 kerangka struktur. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.